Maaf Pak, ini saya mengganggu waktu jenengan. Ya, tidak apa-apa Pak Tony. Gimana? Ini ada yang perlu saya bantu? Saya minta tolong Pak itu untuk mensupervisi saya. Jadi nanti pas kegiatan saya pembelajaran di kelas, minta tolong disupervisi karena memang ada sedikit permasalahan yang ada di kelas saya. Oh, oke. Nah, kira-kira permasalahannya apa aja Pak? Kok harus perlu saya supervisi gitu? Kira-kira permasalahan seperti apa? Permasalahan yang saya alami itu kurang partisipasinya anak di dalam kelas. Jadi kurang aktif begitu. Oh, berarti biasa guys, anak-anak kurang aktif pada saat kita ngajar gitu ya? Betul. Oke. Nah, kira-kira memang dari permasalahan ini itu apa sangat pengaruh Pak dalam pembelajaran? Betul sekali Pak. Pengaruh. Dari skala 1 sampai 10 kira-kira seburuk apa partisipasi anak itu? Anak-anak itu Partisipasinya dari 1 sampai 10 itu kira-kira berapa? Partisipasinya sekitar cuma berapa? 30% lah begitu Pak. Berarti nilainya 3 ya? Iya. 3 ya? Jadi skala 1 dari 10 gitu. Ya. Oke, berarti cuma 3. Terus kalau harapannya Pak Roni sendiri itu setelah nanti saya supervisi itu bisa berapa persen meningkatnya? Bisa jadi 80% Setidaknya sampai 80, rentang 20 sampai 100%. sampai 100 ya? Baik. Nah, kira-kira sebelum saya supervisi, kira-kira dulu jenengan sudah pernah mencoba strategi apa gitu untuk di kelas dan hasilnya bagaimana? Apa sudah pernah? Untuk strategi itu discovery Pak. Oh, pakai strategi learning gitu ya. Nah, terus dampaknya apa Pak? Apa nambah semangat, apa tambah lemas, apa sama tidak ada perubahan di kelasnya? Sampai saat ini masih belum ada perubahan. Jadi anak-anak tertentu itu memang kurang berpartisipasi Pak. Oh, berarti memang tidak berdampak secara signifikan ya, dari penggunaan discovery learning tadi. Oke. Nah, jadi untuk apa kegiatan supervisi nanti itu kira-kira yang sudah jenengan persiapkan itu apa Pak? Nanti di model pembelajarannya atau medianya itu dengan ingin menggunakan model seperti apa yang berbeda dari yang lalu, apa mungkin ada pengembangan gitu? Untuk strateginya nanti saya akan mencoba untuk menggunakan problem based learning. Oh, pakai PBL ya? Dimana nanti juga akan saya sediakan media, salah satunya menggunakan post-it Pak. Jadi nanti anak-anak mengajukan sebuah masalah, nanti juga anak-anak sendiri yang akan memberikan solusi terhadap masalah itu. Kira-kira kalau boleh ditahu untuk, karena saya kan masih belum punya bayangan ya, nanti kira-kira untuk langkah-langkahnya dalam pembelajarannya nanti seperti apa Pak? Nanti Pak? Langkah-langkahnya, jadi anak-anak itu nanti dibentuk sebuah kelompok, kelompok kecil gitu ya? Ya betul, kelompok kecil. Kemudian nanti setiap kelompok itu ada petunjuk-petunjuk khusus, misalnya seperti nanti menunjukkan sebuah permasalahan. Jadi anak-anak itu mengangkat sebuah permasalahan yang akan nanti dicarikan solusinya oleh kelompok-kelompok sebagai bentuk kolaborasi. Berarti saling kolaborasi antar kelompok. Jadi kelompok A ngasih permasalahan yang nanti mungkin bisa dibantu oleh kelompok yang lain dalam penyelesaian solusi masalah yang tadi ya. Nah, terus nanti kira-kira untuk yang perlu saya observasi dari jenengan kompetensinya nanti kira-kira saya ini jenengan ingin saya menilai di bagian yang mana Pak untuk kompetensinya? Proses Pak. Jadi nanti anak-anak proses partisipasi anak setidaknya. Karena memang permasalahannya di sini kurang partisipasi dari anak terhadap pembelajaran yang saya lakukan. Jadi artinya yang aktif ya anaknya itu aja ya berarti ya. Oke. Nah, nanti berarti saya sebelum observasi mungkin saya boleh untuk melihat perangkat pembelajarannya Pak Roni dulu ya nanti ya. Nanti saya biar pelajari dulu. Terus nanti untuk harinya kira-kira kapan Pak? Nanti Pak untuk saya supervisi nanti. Bisa besok. Besok ya? Besok ada jamnya ya? Ya. Oke, baik. Besok jam ke berapa Pak? Besok jam ke 3-4 Pak. Jam ke 3-4.
Baik, kalau begitu nanti untuk perangkatnya dengan bisa kirim saya dulu ya untuk saya pelajari. Nanti setelah itu besok kita ketemu lagi di kelasnya dengan nanti besok kelas berapa? Besok itu 11K Pak. 11K ya? Oke, 11K. Nanti saya di sana, nanti ketemu dengan nanti coba kita observasi bareng-bareng ya di kelasnya. Oke, baik, terima kasih Pak Roni. Ya, sama-sama. Saya yang terima kasih Pak. Oh iya, Pak. nanti kan mungkin saya juga masa nanti bisa gantian kita saling supervisi, gitu ya? Baik, oke, terima kasih Pak Roni, kita ketemu besok ya. Ya, terima kasih Pak Hito. Ya, sama-sama. Monggo Pak Hito. Ya, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Urutan tugas akhir saya. Oke, yang belum mengumpulkan silakan tunjukkan di depan dulu. Kita kemudian buka halaman 44. Kita sudah masuk di bab 2 tentang permasalahan sosial. Jadi silakan baca dulu. Di situ sudah siap. Halo, silakan. Oke. Di situ dalam 44 ada 5 pernyataan. Dari 5 pernyataan itu, silakan kalian tentukan mana yang benar, mana yang salah menurut kalian, menurut kelompok kalian. Gitu ya. Jadi dari 5 pernyataan itu, silakan cetak. Di situ sudah disediakan cetak benar atau cetak salah. Ada 5 pernyataan. Oke, sudah. Itu belum satu. Itu belum jawab. Ini mengawasi. Kemudian nanti permasalahan yang kalian ada di kelompok kalian itu taruh di sini. Nanti Bapak sediakan kertas post-it, ya. Silakan tempel di sini. Kemudian setiap kelompok itu nanti silakan mengunjungi permasalahan yang ada yang disampaikan oleh kelompok yang lain. Kemudian kelompok yang lain itu nanti bisa memberikan solusi yang kita lakukan ditaruh di sini. Ya, oke. Di sini untuk apa? Permasalahannya di kertas merah atau pink. Ini namanya kertas post-it. Kalau yang centang-centang cetak di sini. Yang penting nanti kalian setelah Bapak tanya
alasannya kenapa benar, kenapa betul, gitu ya. Ini nanti dibuatkan yang kalian pakai, ya. Kemudian nanti silakan kalian menawarkan untuk misalkan ambil di kelompok Inggris atau kelompok Indonesia. Permasalahan apa solusi yang kalian tahu. Di sini datanya dua. Ini solusi, ini permasalahan yang enggak. Kita paham ya? Paham? Ada yang masih bingung? Jadi petunjuk satu dari pernyataan itu silakan kalian cetak mana yang benar mana yang salah. Ketika nanti ditanyakan kenapa pilih benar, kalian memberi ini apa alasan. Itu ya. Kita dulu. Kemudian yang kedua, petunjuk duanya nanti silakan kalian berbuat dengan satu kelompoknya mengangkat sebuah permasalahan yang paling dekat dengan kehidupan kalian. Boleh apa? Kalau untuk permasalahannya itu berdua, gitu ya. Itu masih pemantik awal dari pernyataan itu. Nanti ini untuk memberikan solusi terhadap masalah yang disampaikan temannya. Kemudian kelompoknya juga berhak menyampaikan sebuah permasalahan yang paling dekat. Ya, yang pink ini permasalahannya, yang hijau ini solusi. Gitu ya. Masalah ini kok salah sih kelompok lagi di Maaf. Suatu masalah dapat dikategorikan sebagai permasalahan sosial jika mempengaruhi banyak orang. Benar. Menurut kelompok Indonesia, pernyataan satu itu benar. Alasannya kenapa? Alasannya permasalahan sosial dapat dibuka tantangan yang sudah terjadi masyarakat, yaitu nilai dan norma sosial. Kondisi tersebut dapat menimbulkan keresahan, rasa tidak aman, dan membawa dampak negatif bagi banyak orang. Oke. Kita sepakat untuk nomor satu, untuk pernyataan satu, benar atau salah? Benar. Oke, kita sepakat benar. Yeah. Kemudian pernyataan dua, kelompok mana yang sudah bersedia? Ya. Oke, silakan. Karena masalah pribadi menyebabkan kasihan banyak orang dalam menjadi permasalahan sosial. Contohnya karena mendapat sorotan media dan mempresentasikan sosial. Oke, mempersepsikan isu sosial bersama. Oke, untuk pernyataan kedua, ada yang berbeda? Benar, setuju? Oke, berarti nomor dua kita nyatakan. Nomor tiga? Oke, silakan. Masalah pengelolaan sosial dalam masyarakat adalah prasangka atau pandangan negatif atas keberadaan kelompok sosial lainnya. Jadi menurut kami itu benar karena Karena perbedaan sosial dalam masyarakat itu menjadi masalah, bisa jadi masalah utama dalam menyebabkan prasangka itu menyebabkan sensitivitas atau kelompok sehingga menimbulkan sikap untuk membaur intoleransi seperti eksekusi sosial. Oke, prasangka atau praduga itu juga bisa menjadi sebuah akar masalah. Benar atau salah di sini? Kita nyatakan benar. Pernyataan yang keempat, kelompok mana? Kelompok ini. Siap? Pernyataan nomor 4? Nomor 5. Oke, nomor 4. Oke, silakan. Semua permasalahan sosial dalam masyarakat dapat dikategorikan sebagai permasalahan sosial akibat pengaruh pengelompokan sosial. Jawaban dari kami salah. Salah. Alasannya kenapa salah? Alasannya tidak semua masalah sosial itu dapat dikategorikan sebagai permasalahan sosial
akibat pengelolaan sosial, misalnya masalah sosial akibat dampak bencana atau apa. Selesaikan dengan cara merefleksikan diri atau memikirkan berbagai alternatif solusi secara mendalam. Itu jawabannya Salah. Alasannya? karena permasalahan sosial melibatkan beberapa pihak, jadi tidak bisa diselesaikan dengan cara merefleksikan diri. Jadi butuh penyelidikan atau penelitian lebih lanjut agar dapat menyelesaikan masalah. Oke, dengan pertanyaan selanjutnya, Bapak konfirmasi dulu. Jadi dari 5 pernyataan itu, yang benar ada 3, yang salah ada 2. Yang benar apa saja? Nomor 1, 2, dan 3. Nomor 4, 5 itu dinyatakan sah. Oke, kita lanjut ke kegiatan yang kedua, di mana setiap kelompok itu mengangkat sebuah masalah yang paling dekat dengan kehidupan kalian. Kemudian kelompok lain memberikan solusi masalah yang disampaikan oleh kelompok kalian. Silakan kalau sudah ada yang menuliskan permasalahannya, silakan ditaruh di papan ini, di tempel. Ini akan dipresentasikan. Nanti setiap permasalahan, kemudian solusi, nanti itu dipresentasikan. Ya. Oke, di sini. Pokoknya Berarti ini terakhir, Pak. Ini Pak, bapak lu masih akhir. Belum. Kiko udah ngoba ya. Cepat. Oh, Pak ini loh. Pak ini boleh, Pak. kalau sudah silakan kembali ke kelompok masing-masing. Silakan pecahkan, tawarkan solusi menurut kelompok kalian masing-masing. Jadi awalnya kita saat temannya membantu untuk ego noyo ya berarti piye? Maksud dia mengingat timpannya ada yoyo nomor disinggung no lho piye lek gak ono dia gak. Selamat pagi Pak Roni. Ya,
Oke, ini kita menindaklanjuti hasil observasi yang sudah saya lakukan di kelasnya dengan tadi ya. Nah, sebelumnya saya mau tanya gimana Pak Roni perasaannya setelah mengajar tadi? Alhamdulillah dengan beberapa strategi yang saya ambil cukup menyenangkan Pak. Dan Oke, anak-anak senang ya? senang. Dan anak-anak memang tadi itu yang awalnya tidak begitu berpartisipasi, tadi semuanya berperan aktif. Oke. Nah, jadi udah senang ya, lega Ya. harus mengajar ya setelah menggunakan model yang baru. Oke, ini problem based learning Ya, dengan betul. medianya nanti post-it. Nah, ini tadi kalau boleh saya nilai dari pembelajaran yang sudah dilakukan Pak Roni itu sudah sangat baik Pak Roni. Jadi dengan menggunakan model PBL dan juga ini menggunakan sistem diskusi kelompok itu membuat siswa itu merasa terlibat aktif Pak Roni. Jadi anak-anak itu bisa berperan aktif dalam kelompoknya itu dalam memunculkan masalah dan juga untuk menemukan solusi permasalahan dari kelompok lain. Dan juga memang saya lihat tadi memang anak-anak sudah mulai semangat. Jadi saya lihat itu di atas 80% itu anak-anak mulai aktif di pembelajarannya Pak Roni sendiri. Bahkan tadi sempat ada yang rebutan ya. Iya, menjawab. tadi banyak yang rebutan untuk menyelesaikan masalahnya kelompok mana gitu tadi. Jadi memang benar-benar anak-anak saya lihat tadi sangat senang dalam pembelajaran dan mungkin yang perlu saya lihat di sini, saya nilai dalam prosesnya itu sudah anak-anak mulai berperan aktif, berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Karena memang untuk pembelajaran sosiologi khususnya itu kan memang biasanya anak-anak memang banyak yang kurang minat. Betul. Nah, tetapi saya yakin dengan model yang sudah Pak Roni terapkan ini dengan model PBL, nah ini pasti anak-anak mulai semangat. Dan juga yang saya lihat tadi selain anak-anak berperan aktif, itu anak-anak juga dilatih untuk bisa bernalar kritis Pak. Betul. Karena memang permasalahan yang sudah dibuat itu kan secara kontekstual. Anak-anak mungkin pernah merasakan permasalahan yang sama, sehingga mereka dengan materi ini bisa diterapkan di kehidupan mereka sehari-hari Pak. Memang tadi saya arahkan sengaja untuk mengangkat permasalahan yang dekat dengan mereka. Nah, iya betul. Karena memang tadi Pak Roni yang memberi instruksi carilah permasalahan yang dekat dengan kita. Betul. Nah, gitu. Kalau menurut Pak Roni sendiri tadi dalam pembelajaran adakah yang perlu Pak Roni perbaiki atau tidak? Kira-kira. Mungkin sebagai apa istilahnya, biar anak-anak tidak monoton, nanti sesekali bisa mengganti salah satu medianya untuk yang lebih menarik lagi. Kemudian yang kedua untuk strateginya bisa menggunakan strategi yang lain supaya anak-anak tidak monoton. Oh, betul. Kalau tadi kan medianya Pak Roni, sementara itu kita masih pakai post-it tadi ya, post-it. Ya, cuma pakai post-it sendiri menurut saya ini juga sudah efektif ya dalam pembelajarannya Pak Roni. Tapi mungkin nantinya di kedepannya mungkin kita bisa memanfaatkan teknologi yang ada. Mungkin kita bisa menggunakan PowerPoint atau yang lain dalam pemecahan masalahnya nanti itu di dalam permasalahan yang diterapkan gitu. Oke, jadi mungkin itu Pak Roni di catatan saya sudah baik. Nanti mungkin kita bisa kembangkan lagi model yang dengan kita. Nah, kira-kira mungkin untuk kompetensi selanjutnya yang ingin saya nilai mungkin ada Pak Roni. Mungkin kalau kedepannya Pak Posisi mungkin ada kompetensi lain yang mungkin ingin saya nilai. Sebenarnya kalau saya pribadi kelemahannya di refleksi. Jadi rencana tindak lanjutnya mungkin ya, tindak lanjutnya nanti setelah ini bagaimana gitu ya. Oke, boleh nanti kita bisa cobakan Pak Roni kalau seumpama jenengan ingin saya observasi nanti mungkin kapan kalau seumpama jenengan sudah
ruang itu bisa kita jadwalkan untuk supervisi, yang mana nanti kita observasi rencana tindak lanjut atau refleksi yang mungkin masih lemah itu ya. Oke, baik, terima kasih untuk supervisi kali ini, benar-benar menyenangkan untuk saya. Saya juga belajar banyak tadi dari Pak Roni, dari model yang digunakan, medianya, strateginya itu tadi bisa jadi pembelajaran juga buat saya. Terima kasih Pak itu atas beberapa umpan tadinya. Ya. Dan nanti kedepannya juga saya akan berusaha untuk selalu mengembangkan. Ya, sama-sama Pak Roni. Saya dengan semua pasti juga butuh untuk pengembangan diri. Gitu ya. Baik, terima kasih Pak Roni. Sama-sama. Ya. Monggo. Ya, kita Assalamualaikum. Waalaikumsalam.